Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang terhormat hadir di sini Bapak Kepala Desa Gunung Sebelat, kemudian yang terhormat ada FKPK yang dari Koramil, di sini ada Pak Babinsa, Pak Iin, kemudian dari Angkatan Laut ada Pak Beri, kemudian dari Polri, Polsek masih zikir. Kemudian selanjutnya yang terhormat Bapak Lurah ataupun yang mewakili, selanjutnya yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Midai ataupun yang mewakili, selanjutnya hadir di sini Pak Imam. Nah, Pak Imam wakil dari Mastri ya Pak Imam, yaitu Kepala Bank Riau Kedai Midai. Kemudian ada orang tua kita sama-sama Pak Anas yang terhormat, kemudian para imam musalla, para imam masjid yang hadir di sini, kemudian yang lebih khusus para orang tua kami, Bapak Ibu, dan lebih khusus lagi panitia surau al-jihad yang telah sedemikian rupa usahanya dalam mempersiapkan acara memperingati hari lahir Nabi, yakni Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga segala jerih payahnya, segala pekerjaan-pekerjaannya dalam mempersiapkan surau al-jihad ini, baik yang tukang masak, tukang mengumpulkan kayu, yang sedekah beras, semuanya insya Allah mendapat syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Karena apa? Karena kecintaannya terhadap Nabi, yakni memperingati hari lahir Nabi. Bapak Ibu sekalian, jamaah surau al-jihad Gunung Air Pancur, benar Pak Ibu, Air Pancur. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Rabbul Ghafur. Allah sangat cinta dan sayang, sangat kasih kepada hambanya yang syukur dan murka terhadap hambanya yang kufur dan takabur. Maka Allah mengganjar ataupun memberi balasan kepada hambanya yang syukur, yakni panjangnya umur, kemudian apa? Rezekinya, hidupnya makmur dan tinggal di air pancur. Jadi insya Allah warga ataupun masyarakat Gunung Air Pancur adalah orang-orang yang bersyukur. Amin, mudah-mudahan. Kenapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ini kalamullah yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.600 sekian ayat.
itu banyak ayat-ayat yang mengandung kata syukur, yakni huruf shin, kaf dan ra. Berapa banyak akhir ayat kita dengar la'allakum tashkurun. Kemudian yang lebih spesifik lagi, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kemudian lebih spesifik lagi, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka Allah sangat sayang, sangat cinta, sangat suka terhadap hambanya yang bersyukur. Banyak-banyak kita bersyukur. Tapi jangan pula, ini biasanya ada nih di lingkungan anak-anak, temannya jatuh naik sepeda, syukurin katanya. Temannya kehilangan duit, dibilang apa? Syukurin katanya. Bukan kayak gitu konteksnya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita aturkan salawat dan salam kita kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli alaihi. Pak, Bu, tadi ketika saya tekankan nama Muhammad, diam semua, tak bersalawatkah? Hati-hati Pak Ibu. Apa kata Nabi? Al-bakhilu man dzukira ismi falam yusalli. Al-bakhil termasuk orang yang luki, yang pelit. Man dzukira ismi, siapa-siapa yang ketika namaku disebutkan falam yusalli, dia tidak bersolawat. Nah, mau jadi orang pelit apa enggak? Maka ketika kata-kata Muhammad, kita bersolawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kemarin saya di WA, mulai ini kisah berawal dari WhatsApp, tapi nggak sampai turun ke hati. Nah, mulai dari WhatsApp Bu Rita, yakni pegawai di kantor kuah, Pak dapat undangan dari Gunung Air Pancur, Surau Al Jihad. Awalnya seperti itu. Insya Allah Bu, kalau sehat saya datang. Alhamdulillah juga dalam hati, karena tidak ada kata-kata lanjutannya. Tibanya sekitar 5 menit kemudian, mereka meminta Bapak mengisi ceramah agama. Nah, di situ saya dari WhatsApp turun ke pikiran, otak saya bingung, apa bahan yang saya sampaikan nih. Nah, jadilah beban pikir Bu. Ceramah ini soalnya adu nasib. Kata guru saya seperti itu. Kenapa dibilang adu nasib? Iya, kalau nasibnya akan bagus. Ini ya Bu, nasibnya akan bagus ataupun nasib berpihak ke dia. Kalau jamaahnya ini sedang lagi baik, uangnya lagi banyak, kemudian mungkin buah cengkehnya lagi berbuah, kelapa lagi mahal, jamaah seneng gitu. Jadi seburuk apapun yang Ustadz sampaikan, omongannya nggak jelas pun, jamaah tetap senang. Itu nasib baik. Naasnya kalau seorang penceramah walaupun omongannya baik, ngedalil ataupun mengeluarkan dalil Al-Quran sampai 30 juz, mengeluarkan ribuan hadis, tapi kondisi hati jamaahnya sedang resah gelisah, terus apa lagi, gundah gelana, galau, hancur, tetap nggak didengar. Ngomong apa tuh Pak Ustaz katanya, mending aku turu katanya. Itu adu nasib ceramah nih. Tapi tak apa-apa, balighu anni walau ayah, itu kata Nabi, sampaikanlah dari aku, kata Nabi Muhammad, walaupun itu hanya 1 ayat. Tadi saya sudah menyampaikan ada berapa ayat, berarti sudah melebihi dari hadis. Tak boleh berarti, innallaha la yuhibbul musrifin, katanya. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap hal-hal yang berlebihan, termasuk cinta.
Jadi kenapa saya bilang Bu? Karena kata ulama abghid ghadibaka haunamma asa ayyakuna habibaka haunamma. Bencilah musuhmu ataupun orang yang enggak kamu cintai itu ala kadarnya. Bisa jadi orang yang kamu benci tadi menjadi orang yang kamu cintai. Kemudian seterusnya apa? Habibaka haunamma asa yakunu ghadibaka haunamma. Dan cintailah orang yang kamu cintai ala kadarnya, sekadarnya aja. Bisa jadi orang yang paling kita cintai tadi menjadi musuh yang kita benci. Maka yang sedang-sedang saja. Ada lagunya kan itu Bu? Nah ibu-ibu ini suka nih berlagu nih. Bapak-bapak diam semua sekarang nih. Seperti itu Bu. Tapi ada cinta yang itu boleh kita berlebihan. Yakni apa? Cinta kepada Rasul. Kemarin saya dapat pertanyaan dari teman saya, tak boleh sebut merek. Ini masih dimintai di kantor gua. Pak, katanya kita disuruh rajin-rajin bersolawat, sering-sering bersolawat. Katanya, mana lebih penting sama zikir? Saya bilang, kata dia gitu ke saya. Saya mah gak kalah ini ya kan, gak mau kalah saya, gengsi dong kan gitu. Saya tes, coba abang salawat dulu, Allahumma sholli ala Muhammad. Lah itu ngomong apa tuh di awal salat tadi? Allah. Ya udah, kan gak zikir. Iya enggak Bapak Ibu? Maka ketika seseorang berselawat, dia bukan hanya salat kepada Nabi, tapi secara tidak langsung dia zikir kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan nyebut kata Allah di situ. Ada loh Bu, thariqat itu zikirnya itu hanya Allah, 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 Allah. Pernah dengar nggak? Latihan riyadhah zikirnya itu Allah, 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 Allah. Sampai ibarat kata satu hari targetnya harus 100.000. Ada thariqat seperti itu. Berarti kan dia sudah berzikir. Jadi kita tidak boleh membanding-bandingkan gitu, mana lebih utama. Karena cinta kepada Nabi itu pasti cinta kepada Allah. Karena yang dibawa oleh Nabi adalah ajaran Allah. Jadi kalau ditanya mana lebih penting salawat ataupun zikir, kamu bersalawat itu udah sekaligus berzikir, kan gitu. Coba walaupun awalnya enggak ini, nggak pakai Allah sallallahu alaihi wasallam, ada kata-kata Allah, di mana nggak zikirnya, kan gitu. Masyarul muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Saya lihat dengan ngantuk nih, jadi nggak perlu lama-lama kayaknya nih kita. Pada malam ini saya akan menyampaikan biar lebih semangat lagi kita. Jadi dalam hadis disebutkan innal ahabbal amal indallahi adwamuha wa in qalla. Sungguh yang amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha, adwam, dawim, daiman, artinya yang paling sering, istiqomah, sering kita kerjakan. Wa in qalla, qalilun, walaupun itu hanya sedikit. Jadi gak usah banyak-banyak. Jadi malam ini saya akan menyampaikan faidah dari kita sholawat, karena tema kita adalah Maulidun Nabi. Jadi salah satu bentuk syukur kita terhadap lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah dengan hal-hal yang seperti ini Bu. Dengan mengadakan acara Maulid Nabi, kumpul bersama, berbuat baik, mulai dari sedekah, kemudian mulai dari bertegur sapa, silaturahmi, salam-salaman, kan itu semuanya perbuatan baik. Kullu ma'rufin shadaqatun. Jadi disebutkan dalam kitab hadis An-Nasai,
man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin wa huttat anhu asyra khati'atin wa rufi'at lahu asyru darajatin. Ini kitab An-Nasa'i. An-Nasa'i itu adalah salah satu kitab hadis yang menjadi sumber rujukan 4 mazhab. An-Nasa'i ini yang pertama memang Bukhari Muslim, tak ada yang mengalahkan kesahihannya. Jadi Majmu' Shahih itu kitab induknya itu ada Bukhari Muslim. Kemudian An-Nasa'i ini walaupun enggak semuanya sahih, tapi yang paling rendah adalah kualitas hadis hasan. Hasan kalau dalam ilmu kita berdebat berhujjah itu masih boleh dipakai hadis hasan. Hadis dhaif yang tidak boleh dipakai dalam berhujjah berdebat. Contoh la yashrabanna ahadukum qa'ima, itu hadis dhaif. Janganlah salah satu di antara kalian itu makan dengan cara berdiri, itu hadis dhaif. Nah, cuma nggak apa-apa diamalkan karena itu tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan itu lebih beretika, ya nggak Bu? Makan berdiri sama makan duduk mana lebih beretika? Makan duduk. Jadi nggak apa-apa diamalkan walaupun itu hadisnya dhaif. Man shalla alaiya salatan wahidatan, barang siapa shalla di sini artinya bersolawat terhadapku, alaiya kata Nabi Muhammad, salatan wahidatan, dengan hanya solawat sekali. Apa lanjutannya? Sallallahu alaihi asyra salawatin, Allah membalasnya 10 kali. Kemarin sudah disampaikan sama Pak Haji Samsudin ya Pak Haji, guru kita, disebutkan kemarin di Masjid Baitul Huda. Allah akan berselawat kepada yang baca tadi sebanyak 10 kali. Kemudian ada lagi wa huttat anhu asyra khati'atin. Huttat menghapus 10 kesalahan. Kira-kira Bu, Pak, ataupun Irma. Saya dari tadi nyari Irma. Ada Irma di sini? Ada enggak Pak? Bu, tahu nggak Irma itu apa? Ikatan Remaja Musola. Nggak ada, saya lihat nih mana Irma nih. Nah, teman-teman remaja dan adik-adik, kira-kira dalam sehari ini tadi, mulai dari tadi membuka mata, nah, terserah bangunnya pas azan ataupun setelah jam 7 itu terserah, pokoknya ketika membuka mata, kira-kira ada nggak melakukan kesalahan sebanyak 10 kesalahan? Kira-kira coba diingat-ingat. Entah gibah tetangganya gitu, ada nggak? Kalau ada, minta maaf, habis itu istighfar dan sholawat. Huttat anhu asyra khati'atin, menghapus 10 dosanya. Kemudian yang terakhir apa? Wa rufi'at lahu asyru darajatin, dan mengangkat derajatnya sebanyak 10 tingkatan. Itu kalau kita 1 kali sholawat. Konon lagi lebih dari 1, tinggal tambahkan aja. 1 tambah 1, 2. Kalau 1 tadi 10, kalau 2 berarti 20. Kan gitu. Nah, ringan aja sholawat. Kemudian disebutkan oleh Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syafa' Ad-Dimyati dalam akhir karyanya, yakni kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, 10 keutamaan yang didapat oleh mereka yang membaca sholawat. Yang pertama, Salatul Malikil Ghaffar, yakni rahmat dari Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Syafa'atun Nabiyil Mukhtar, syafaat Nabi Muhammad. Otomatis kita mendapat syafaat. Pertama mendapat rahmat, kedua mendapat syafaat. Yang ketiga apa? Al-iqtida bil malaikatil abrar, kita tidak mengikuti tradisi para malaikat abrar. Ya tadi waktu muqaddimah Sayyid,
mukadimah saya disebutkan innallaha wa malaikatahu, malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Berarti kita kalau bersolawat kepada Nabi itu kita mengikuti tradisinya para malaikat. Tuh kita. Kenapa? Kalau malaikat ini makhluk Allah yang paling taat, disuruh sujud aja yang dikerjakan. Nah, makanya kalau umpamanya iman yang paling tetap, paling istiqomah itu imannya para malaikat. Kalau A dibilang Allah, yang A aja dikerjakan. Tapi kalau umpamanya iman yang paling tambah, iman yang selalu menambah, yaitu iman Yazid gitu. Itu imannya para nabi, diuji. Semakin berat ujian, semakin tambah keimanan. Itulah iman para rasul. Tapi kalau iman Yazid wayangkus, kadang bertambah, kadang kurang, yaitu kita umatnya Nabi. Jadi biasa itu. Kemudian tadi yang sampai 3, yang keempat, mukhalafatul munafiqin wal kuffar. Yang keempat, faedah dari selawat adalah membedakan diri dari orang yang munafik dan orang kafir. Nah ini udah pasti, karena orang kafir gak akan berselawat kepada Nabi Muhammad. Nabi aja dia mengingkari, kan gitu. Nah, tapi Pak, itu pun kita tidak boleh merasa diri kita paling benar gitu. Artinya di hadapan mereka ya gitu ya. Kita umpamanya ketemu sama orang yang belum masuk Islam, yang belum dikasih hidayah sama Allah, kemudian kita bilang, "Hei kafir, kamu masuk neraka kamu." Nggak boleh kita seperti itu. Dilarang. Kalau kenapa? Nabi Muhammad SAW kita sampai sekarang bisa mengajar mengamalkan ataupun mencicipi manisnya iman ini, itu tidak lepas andil dari orang kafir. Ya enggak? Yang mengetahui tanda Nabi ataupun min alamah nubuwah, tanda Nabi, kenabiannya Nabi Muhammad itu pendeta kan yang pertama kali. Ketika Nabi Muhammad SAW mau pergi ke Sam sama pamannya Abu Thalib, di tengah perjalanan ditemui sama orang pendeta, orang kafir. Makanya kita jangan sombong juga gitu. Jadi ya biasa aja, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nyantai aja gitu. Jangan merasa diri paling benar. Kemudian yang kelima apa? Mahwul khataya wal auzar, penghapusan kesalahan dan dosa. Nah, ini penghapusan kesalahan dan dosa. Bukan berarti ini harus digarisbawahi. Bukan berarti kita itu boleh berbuat dosa. Kenapa berpikirnya Allah gampang, nanti tinggal sholawat aja gitu, dihapuskan dosa. Bukan. Di sini tuh yang dimaksudkan sholawat nanti faedahnya sebagai penghapus kesalahan dan dosa. Kalau kita sudah taubatan nasuha dulu, kita taubat nasuha dulu, kemudian untuk menyempurnakannya tadi biar makin cepat dihapus kesalahan dan dosa kita tadi, ditambahilah sholawat. Gitu. Bukan berarti Allah gampang aja kata Pak Kuat tuh, sholawat bisa menghapus kesalahan dan dosa. Jadi malam ini nyuri gitu ya. Nah, malam ini nyuri ataupun malam ini ngambil orang gitu, besok pagi sholawat dan dihapus dosa. Bukan. Itu tetap minta maaf dulu sama yang punya. Nah, maksudnya setelah kita taubat dan nasuha tadi, kita taubat nasuha dulu, kemudian biar lebih cepat lagi dibantu dengan sholawat. Nah, jadi bukan berarti langsung sholawat ya, taubat dulu, taubat nasuha dulu. Kemudian yang keenam, qada'ul hawaid wal awtar, pemenuhan hajat dan harapan. Nah, ini saya sudah mengalami sendiri, Bu. Nah, saya jujur, saya kalau disebut pinter secara intelektual, IQ, kecerdasan intelektual gitu, dibanding teman-teman saya sekelas, saya paling bodoh waktu kuliah. Dalam sekelas itu
terus terang saya memang program beasiswa Kementerian Agama waktu kuliah itu. Dari 34 orang kami ini yang menerima, satu provinsi kan satu orang, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kami dari Sabang sampai Merauke lengkaplah itu satu kelas. Ada bahasa Medan, bahasa Aceh, terus bahasa Papua nyampur lah. Saya yang paling gitu, paling rendah. Ini dibuktikan dengan apa? Mereka tamat itu 3,5 tahun udah lulus kuliah, 4 tahun udah lulus kuliah. Saya nggak bisa waktu 4 tahun, tetap 7 tahun. Nah, tapi saya sedikit nih, tapi bukan nyombong, motivasi. Yang duluan mempunyai NIP, nomor induk pegawai saya. Gitu. Berkat apakah berkat kepintaran saya? Bukan. Sholawat tadi. Saya itu ditanya sama teman-teman, kamu berapa lama persiapan? Kamu kursus nggak waktu tes PNS kemarin? Saya bilang tidak. Nyantai aja saya bilang gitu. Iya, hidup seperti biasanya gitu. Cuma ya itu tadi, saya dapat amalan dari guru saya. Mungkin ini bisa diamalkan pada teman-teman yang remaja ini mau ngetes sesuatu. Setiap habis sholat 5 waktu, baca sholawat sekurang-kurangnya 20 kali. Jadi dalam sehari 100 kali. Saya amalkan, serius, dan ini nyata. Waktu saya mau nyoba beasiswa juga, saingannya kan ribuan. Pesantren di Indonesia ini ribuan, dari Sabang sampai Merauke pula itu. Memang saya lulus terakhir gitu kan, paling bawah nama saya, hampir putus asa. Itu semua berkat itu tadi, salah satunya sholawat ditambah dengan doa orang tua. Kita hidup ini tidak bisa lepas dari doa orang tua, kita tidak bisa pungkir itu. Jadi ini saya alami nyata, sholawat. Nah, kalau mau melet cewek juga gitu. Jadi jangan, nggak perlu lagi kedukun-dukun tuh pakai kembang-kembang 7 rupa, nggak usah. Kita lihat nih, ini yang belum nikah aja ya. Yang sudah menikah jangan marah ibu-ibu nanti. Sholawatin aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebut nama dia tuh. Selesai dah tuh. Nah, itu nomor 6, yaitu pemenuhan hajat. Ini nyata. Selain kita ikhtiar ya, ikhtiar. Kalau dibilang saya belajar ya tetap belajar, tapi saya nggak pernah nge-fresh sampai ibarat kata ikuti bimbingan belajar untuk tes PNS, untuk masuk kuliah, nggak pernah sampai segitunya. Ya ala kadarnya, tapi lebih banyak ke sholawat. Dan ini nyata saya alami. Kemudian yang ketujuh, tanwiruz zawahir wal asrar. Nah, penerangan lahir dan batin. Ya, ini kalau umpamanya kita lagi gelisah, suntuk, nggak tahu lah apa yang kita suntukkan, coba kita sholawat, gitu, ambil wudhu, duduk, baca sholawat. Sholawat ini bu ya, inilah saking hebatnya faedah sholawat ini. Tanpa kita bermaksud pun, ibarat kata iseng-iseng aja duduk-duduk, nggak ada kerjaan, terucap kita nyanyi Allahumma sholli, udah dihitung pahala itu. Padahal di dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyat, ya enggak? Kan gitu. Nah, kemudian yang ke-8, an-najatu minan nar, keselamatan dari neraka. Iya jelas. Kenapa? Salah satu bentuk, kata Nabi, tanda cinta seorang umatku kepadaku adalah dia yang bersolawat kepadaku. Nah, kalau kita sering-sering bersolawat, tentu kita cinta. Terus kata Nabi apa? Ana ma'aman ahbabtu fil jannah, saya berserta orang-orang yang mencintai saya di surga nanti. Itu kata Nabi lu, bukan kata Pak Gua, itu kata hadis tuh. Nah, kemudian yang ke-9 apa? Dukhulud darul qarar. Terus yang ke-10, salamul azizul jabbar, salam dari Allah yang maha mulia dan kuasa. Jadi itulah 10 keutamaan kita berselawat kepada Nabi. Jadi janganlah ibarat kata kita ini Islam ini sulit ya. Kok apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak sah, apa-apa nggak diterima. Jangan berpikiran seperti itu loh Bu. Dalam agama Islam ini ibadah itu paling mudah loh.
Contoh yang paling simpel apa? Saya sering lewat di jalan itu sering ada pohon ranting kelapa jatuh. Itu kita singkirkan aja udah pahala. Simpel kan? Ringan. Terus ibarat kata kalau umpamanya masih jiwa-jiwa muda ada pakai tendang kaki aja lah nyingkirkan, yang nggak usah matikan Honda. Itu udah pahala. Nah, jadi kenapa ya? Kenapa begitu mudahnya mencari pahala dalam Islam? Masih ada orang yang menyebut ini itu dilarang, ini itu ditolak sama Allah. Nggak sah sholatnya, ya hancur kayak gitu. Nggak seperti itu. Berarti belum mengenal yang 99 Asmaul Husna, sifat Allah tadi. Kenapa dalam Asmaul Husna itu disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim yang pertama? Karena Allah itu pengen hambanya itu yang dikenal sama hamba Allah itu maha penyayang, maha pengasihnya Allah. Gitu. Kebaikan itu pasti dibalas Allah berlipat-lipat ganda. Tapi kalau kesalahan kita, kekhilapan kita, ya sekedar sebatas apa yang kita perbuat kan gitu. Nah, itu prinsip kebaikan dalam Islam. Maka kita jangan malas-malas untuk melaksanakan kebaikan. Disebutkan dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Seperti itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapat syafaatnya. Karena apa? Karena kecintaan kita terhadapnya. Dengan cara apa? Dengan cara menjadikan dia toladan tunggal, toladan tunggal, uswah hasanah dalam berkehidupan. Baik itu kehidupan secara manusia individual, terus kehidupan berbangsa, bernegara. Nabi Muhammad adalah contoh yang paling ideal untuk kita tiru, untuk kita contoh seperti itu. Jadi untuk menutup ini, marilah sama-sama kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masa lagu janda pirang hafal salawat tak hafal? Kuda yang mana? Apalah sebenarnya. Jadi itu aja ya Bu ya, Bapak sekalian, mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan, ada yang tersinggung, itu di luar kendali saya. Saya manusia biasa, tak lepas dari khilaf. Dan insya Allah kedepannya akan lebih belajar lagi gimana cara menyampaikan dan bertutur kata yang santun sesuai dengan Nabi. Qaulan sadida, qaulan layyinan. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.